bahwa banyak persoalan-persoalan hukum yang terjadi di PSN PIK 2 ini. Belum lagi kalau kita lihat banyak aturan-aturan yang dilanggar. Kemudian banyak indikator-indikator yang tidak terpenuhi untuk bisa dijadikan proyek strategis nasional. Apakah Ibu Kurnia juga melihat itu sehingga di dalam gugatan itu juga dimasukkan salah satu pertimbangan-pertimbangan? Jadi kami sepakat ya, walaupun Pak Said Didu tidak masuk dalam sebagai prinsipal kami, penggugat kami, maka kami masukkan ini di nomor 1 itu sebagai penyelundupan hukum. Kita kan tahu ya, PSN PIK 2 itu Pak Nusron Wahid juga sudah mempertegas hanya 1.755. Ya, yang diletakkan sebagai PSN, Proyek Strategis Nasional. Dan itu hanya menyangkut wilayah Kecamatan Kosambi. Permasalahannya, mengapa pembebasan lahan itu sampai kepada di 10 kecamatan, 9 di Tangerang, 1 di Tanara, Serang. Ini kira-kira seperti itu. Ini artinya ada penyelundupan. Jadi dengan dasar disematkan PSN itu, mereka bersikap seenaknya kepada rakyat, memperlakukan sebagai pembebasan lahan begitu. Nah, otomatis rakyat adalah korbannya. Artinya seharusnya mereka, kalaupun mereka memang mau berjual beli secara normal, kan harusnya ada tawar menawar yang baik, harga yang bagus. Ini enggak, ini PSN loh. Jadi kesannya kalau kamu nggak mau, berarti kamu memberontak terhadap proyek negara begitu. Kami bisa usir kamu kapanpun kami mau. Itu yang terjadi. Dasar kita itu harus kepada fakta. Jadi kalau Anda mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ahmad Kosinudin, semua omongan-omongan di luar yang menyatakan ini hoax segala macam itu kami anggap sebagai bedak-bedak. Ya itu kalau bedak itu bisa hilang dengan hujan fakta gitu kata ya. Jadi kita sudah melihat itu dan kami membentuk tim litigasi. Dalam hal ini dipimpin oleh ketuanya Bang Juju Purwantoro. Setiap pengaduan-pengaduan yang merasa mereka itu telah dirampas haknya, mungkin tanahnya diuruk tapi tidak dibayar tapi tidak sesuai ya, sesuai pun dengan keinginan pengembang, itu silakan melapor. Dan bahkan Bang Samad, yang terjadi apa? Ini yang luar biasa. Kan sempat tersiar kabar bahwa ternyata ini rombongan yang anti Cina seperti itu kan. Karena kebetulan pengembangnya ini adalah bukan lagi rahasia, adalah orang warga keturunan ya, pengusaha ternama begitu bernama Aguan misalnya begitu. Enggak, justru yang muncul sekarang Anda mungkin sudah tahu agak viral juga ya kan, no viral no justice nih, Bang Charlie itu. Dan dia adalah orang yang menjadi korban non pribumi. Jadi dan itu sedih sekali. Selain yang saya maksud penyelundupan hukum tadi ya, itu pengangkutan material ya kan, by truck itu sudah membuat polusi, kerusakan ya kan, kemudian apa namanya, kekacauan dalam masyarakat yang di situ gitu ya. Karena mereka melakukan jam pengangkutan material tersebut itu bukan berdasarkan aturan Bupati Tangerang ya, yang sudah ada aturannya antara jam 22 sampai dengan jam 5 subuh, itu 1 kali 24 jam. Tapi yang lebih parahnya itu ketika mereka menjual dengan dipaksa untuk apa namanya, menjual tanahnya tersebut dengan harga murah itu, mereka tidak bisa mendapatkan pengganti untuk rumah mereka kembali. Lalu jika itu berupa tambak dan sawah serta ladang, mereka tidak lagi dapat pengganti untuk kelanjutan hidup mereka seperti apa, seperti itu. Nah itu lagi kan ada sungai yang diuruk, laut yang dipagari, itu kan membuat nelayan harus berputar. Berarti kan BBM-nya lebih besar begitu kan. Nah saya kemudian juga akses jalan ditutup. Orang itu sudah puluhan tahun mungkin nenek moyangnya di situ begitu, berarti kan merusak yang ada gitu. Nah ini menurut saya kejam. Bahwa ini masuk dalam kategori sebenarnya pelanggaran HAM berat ya. Dan menurut saya kalau sudah mengenai HAM berat, harusnya Jokowi bisa diseret untuk dihukum.